Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semua, Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitaballah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka pun mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiatumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada mereka, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk menggapai keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua dalam akidah, muamalah, ibadah, akhlak, tazkiyatun nufus dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan yang paling terbaik bagi kita semua. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kita melanjutkan pada perang Khandaq, ya, atau perang Ahzab. Ya, perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Khandaq, kenapa disebut Khandaq? Dikarenakan apa? Membuat parit yang memisahkan antara orang-orang kafir dan muslim. Lalu kemudian disebut dengan perang Ahzab, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan orang-orang kafir pada waktu itu apa? Mereka bersatu dalam kelompok. Artinya apa? Mereka kelompok-kelompok yang berbeda kemudian bersatu untuk melawan kaum muslimin. Nah, kita sudah menyampaikan pada pertemuan yang lalu bagaimana sengitnya orang-orang kafir pada waktu itu berusaha untuk menembus benteng pertahanan kaum muslimin melalui apa? Parit-parit yang telah dibuat oleh kaum muslimin. Melalui siapa? Melalui metodenya Salman Al-Farisi, dan ini adalah metode yang dipergunakan oleh orang-orang Persia yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab. Dan selama beberapa hari terus orang-orang kafir pada waktu itu apa? Berusaha nembus. Tapi kemudian apa? Ya, lalu kemudian ditahan lagi oleh kaum muslimin. Dan pada waktu itu peperangannya bukan peperangan fisik, hanya berapa saja yang terjadi peperangan fisik. Seperti apa? Peperangannya Ali bin Abi Thalib dengan pasukan siapa? Amr bin Abi Wud gitu, ya. Dan juga Ikrimah yang sempat menembus parit, tapi kemudian apa? Pimpinan mereka lalu kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Ikrimah yang pada waktu itu masih dalam kafir lalu kemudian apa? Melarikan diri. Nah, adapun selainnya terus hanya sekedar apa? Panah-panahan. Dan orang kafir cari celah, dipanah lagi oleh kaum muslimin. Jadi pada waktu itu peperangan hanya panah-panahan saja pada waktu itu. Dan
Tetapi pada waktu itu karena sibuknya ya kaum muslimin untuk menahan serangan-serangan orang-orang kafir, sehingga pada waktu itu apa? Membuat kaum muslimin ya apa namanya? Bukan terlalaikan apa namanya? Tertinggalkan gitu ya. Tertinggalkan dari salat-salat mereka. Sehingga pada waktu itu Umar bin Khattab yang ikut dalam perang Khandaq tersebut sempat mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka telah membuat Umar bin Khattab dan kaum muslimin yang lainnya apa? Tertinggal di dalam salat-salat mereka. Sehingga akhirnya Umar pun langsung ya mengadukan kepada Rasulullah SAW, memberitahukan, wahai Rasulullah, ya sesungguhnya aku hampir saja tidak salat nih, ya sampai terbenamnya matahari ini. Maka Rasulullah pun mengatakan, demi Allah aku juga, kata Rasulullah SAW. Jadi benar-benar sibuk pada kita. Ya benar-benar sibuk. Maka akhirnya apa? Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain pun kemudian apa? Mereka berwudu, ya, dan kemudian mengerjakan sholat asarnya di waktu setelah terbenam matahari. Setelah itu apa? Lalu kemudian mengerjakan sholat maghrib. Maka disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahkan apa? Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu apa? Mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya ya secara jamak pada waktu itu. Kumpulin semuanya. Ya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan apa? Ini kejadian semua terjadi. Karena apa? Pada waktu itu bagaimana kaum muslimin dikepung berhari-hari pada waktu itu oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, perhatikan bagaimana pada waktu itu Umar, lalu kemudian bahkan Rasulullah SAW pun mendoakan orang-orang kafir tersebut. Ya, apa kata Rasulullah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi rumah-rumah dan juga kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Karena apa? Karena mereka telah melalaikan kami dari sholat asar hingga matahari terbenam. Pak, lihat, kita perhatikan bagaimana dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya benar-benar menjaga sholat mereka. Ya Pak, benar-benar menjaga sholat mereka. Begitu takutnya mereka. Padahal ini lagi perang. Ya, tapi sekarang kaum muslimin, ya Allah, ya ngerjain sholatnya apa? Ditinggal, tinggal. Kan seperti itu. Dengan mudahnya meninggalkan sholat, dengan mudahnya bahkan meninggalkan masjid pula, kan itu. Ya, uzur, buat uzur. Nah, Allah tadi kita katakan, ya bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berusaha untuk menjaga sholat-sholat mereka. Ya, lalu kemudian pada waktu itu, ya dalam peperangan Khandaq ini, bahkan korban jiwa cuma sedikit. Ya, dari kaum muslimin itu cuma 6 orang, sedangkan orang-orang kafir itu ada 10 orang. Ya, dikatakan 1 atau 2-nya itu terbunuh dengan pedang, sementara selainnya semuanya itu dengan apa? Dengan panah. Karena waktu itu memang peperangan cuma panas saja. Ya, panas saja. Nah, dan salah satu dari kaum muslimin yang terkena panah tersebut adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz pada waktu itu yang terkena di bagian lengannya, ya uratlah lengannya, yang membuat pada waktu itu apa? Sa'ad bin Mu'adz wafat di peperangan Khandaq tersebut. Ya, wafat di peperangan Khandaq tersebut. Tapi pada kita apa? Enggak wafat seketika, enggak. Ya, sakit terlebih dahulu pada itu. Dan kita tahu Sa'ad bin Mu'adz, ya, ini adalah seseorang yang disebut dengan siddiqnya dari kalangan Ansor. Ya, jadi kalau ada Abu Bakar As-Siddiq, siddiqnya dari kalangan Muhajirin. Nah, Sa'ad bin Mu'adz dikatakan sebagai siddiqnya dari kalangan Ansar. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini pula, ya, seseorang yang wafat yang membuat ars Allah Subhanahu wa Ta'ala bergoncang. Dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz pula apa?
yang membuat 70.000 malaikat memenuhi langit, lalu kemudian mereka apa? Menggotong jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Dan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz ini pula apa? Yang membuat Abu Bakar dan Umar menangis, bahkan sampai teriakan mereka berdua apa? Terdengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya Pak. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Nah, pada waktu itu ya, pas ketika Sa'ad bin Mu'adz terkena panah tersebut, lihat bagaimana perkataan Sa'ad bin Mu'adz pada waktu itu. Ya, dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya aku benar-benar senang untuk memerangi orang-orang yang memusuhi Rasulmu dan juga telah mengusirnya dari kampung halamannya." Itu kata Sa'ad bin Mu'adz. Kan gitu seperti itu. Lalu kemudian apa kata Sa'ad bin Mu'adz? "Ya Allah, aku mengira bahwasanya peperangan antara kami dan mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy pada itu, sudah selesai. Namun kalau seandainya peperangan ini berlanjut, maka ya Allah panjangkanlah umurku sehingga aku bisa berperang untuk melawan mereka. Namun kalau seandainya ya engkau selesaikan peperangan ini, maka wafatkanlah aku di dalam peperangan ini." Itu perkataan Sa'ad bin Mu'adz. Lalu kemudian akhir doanya, "Ya Allah, janganlah engkau wafatkan aku sebelum aku benar-benar merasa senang untuk melawan orang-orang dari Bani Quraidah." Ya Pak, nanti apa? Karena orang-orang Bani Quraidah nanti ya, keputusan hukuman mereka itu di bawah siapa? Di bawah keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, di bawah keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Karena apa? Karena orang-orang Bani Quraidah ini ya merupakan sekutunya dari kalangan Ansor pada itu. Dan orang-orang Ansor ya itu menjadikan Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin mereka. Ya, menjadi pemimpin mereka. Nah, itulah kita katakan bagaimana Sa'ad bin Mu'adz tadi. Ya, Sa'ad bin Mu'adz tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demikian. Dan Masya Allah, kan gitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa kata Allah? "Minal mu'minin rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih." Ya, dari kalangan mukminin ada orang-orang yang telah jujur terhadap apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka jujur dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan jujur untuk mengharapkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa kata Rasulullah? "Man sa'alallahu syahadah bisidqin." Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diwafatkan dalam keadaan syahid dengan jujur, ballaghahullahu manazila syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia seperti kedudukannya para syuhada. Wa in mata ala firashihi, walaupun mereka meninggal di atas ranjangnya. Ya, tadi Sa'ad bin Mu'adz meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau diwafatkan dalam keadaan syahid. Nah, selanjutnya pada waktu itu, ya, selanjutnya nanti mungkin kita akan skip antara apa? Sa'ad bin Mu'adz nanti dengan peperangan melawan orang-orang Bani Quraidah. Ya, sebenarnya enggak peperangan juga, hanya sekedar apa? Hanya sekedar bagaimana kaum muslimin pada waktu itu menjatuhkan atau mengepung orang-orang Bani Quraidah. Nah, selanjutnya ketika itu, ya, ketika dalam peperangan tersebut, orang-orang dari Bani Nadhir, ya, orang-orang Yahudi Bani Nadhir, pimpinannya kemudian apa? Mereka berusaha untuk membujuk
orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah agar mereka melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sebagaimana kita gambarkan pada waktu itu, orang-orang Bani Quraidah, ya, posisi mereka, bentengnya mereka, kampungnya mereka, ini benar-benar di sampingnya apa? Wilayah kaum muslimin. Jadi pada waktu itu kalau bahasanya gini, ini orang-orang kafir Quraisy nih, ya, mereka sudah terhalangi dengan apa? Sudah terhalangi dengan parit, kan di depan seperti itu ya. Sudah terhalangi dengan parit. Sementara di sini ada lembah atau bebatuan. Lalu kemudian di sini apa? Kota Madinah. Nah, di belakang kota Madinah apa? Bani Quraidah. Jadi kalau seandainya pada waktu itu Bani Quraidah pada waktu itu apa? Menyerang kaum muslimin, maka kaum muslimin diserang dari dua arah. Ya Pak? Nah, pada waktu itu orang-orang Bani Nadir kemudian apa? Ya, tadi mendatangi orang-orang Bani Quraidah. Lalu kemudian pimpinannya pun mengatakan kepada orang-orang Bani Quraidah bahwasanya mereka akan mendapatkan kejayaan dunia. Mereka akan mendapatkan kemenangan atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu dibujuk terus menerus. Pada dasarnya orang-orang Bani Quraidah, ya, nggak mau mereka apa? Melakukan pelanggaran atau pengkhianatan kepada Rasulullah, karena mereka tahu bagaimana kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Ya, tapi karena terus dibujuk, lalu kemudian apa? Akhirnya mau nggak mau, oke, diiyakan. Tapi kata orang-orang Bani Quraidah, asalkan dengan syarat. Bahwasanya apa? Mereka nggak boleh meninggalkan orang-orang Bani Quraidah kalau seandainya peperangan ini telah selesai. Artinya orang-orang dari Bani Nadir pada waktu itu apa? Harus membawa orang-orang dari Bani Quraidah ini ke kampung halaman mereka. Karena kalau nggak udah selesai kan gitu. Kalau seandainya selesai itu pada waktu itu mereka gitu kan, tinggal ke sini siapa? Bani Quraidah. Ya, maka kata orang-orang Bani Nadir, oke. Ya, oke, seperti itu. Akhirnya mau nggak mau pada waktu itu orang-orang Bani Quraidah pun melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam pengkhianatan tersebut, ya, mulailah orang-orang Bani Quraidah pada waktu itu apa namanya? Memantau, ya, benteng kaum muslimin. Di mana di benteng kaum muslimin itu hanya ada siapa? Hanya ada para wanita dan anak-anak pada gitu, Pak. Ya karena kaum muslimin semua apa? Mereka hanya berfokus pada itu melawan orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir dari Quraisy dan juga Ghatafan. Ya, sementara di sini nggak terpikirkan bahwasanya orang Bani Quraidah bakal berkhianat. Akhirnya apa? Ada satu orang mantau dari kalangan Bani Quraidah tersebut. Akhirnya Masya Allah, ada salah seorang wanita, ya, Sofiyah binti Abdul Muttalib. Artinya siapa nih? Hah? Kalau Sofiyah binti Abdul Muttalib, Sofiyah bintu Abdul Muttalib, sepupu atau bibi? Sebibi. Gimana tuh, Masya Allah. Abdul Muttalib siapa? Abdul Muttalib kakek, Masya Allah. Ya, kakek. Berarti Sofiyah Abdul Muttalib bibinya Rasulullah SAW. Karena apa? Ada Abdul Muttalib kakeknya, Abdullah anaknya Abdul Muttalib, baru kemudian Nabi Muhammad SAW. Nah ini ada Abdul Muttalib, ada Abdullah anaknya, kemudian Sofiyah, kan gitu. Ada Hamzah, ada siapa lagi? Abu Talib, kan seperti itu. Jadi apa? Sebibi, bukan sepupu ya. Ya, artinya apa? Sofiyah bintu Abdul Muttalib adalah bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada kita apa? Sofiyah memberitahukan kepada Hasan bin Thabit pada itu apa? Bahwasanya di depan itu ada orang Yahudi. Ya, bunuh orang Yahudi tersebut supaya apa? Supaya orang-orang Yahudi mengira bahwasanya di benteng ini ada
penjaganya dari kaum muslimin. Tapi kata Hasan bin Thabit pada itu nggak bisa melakukannya karena masih anak kan sore itu. Maka akhirnya apa? Sofia lah pada itu yang kemudian menutup artinya wajahnya dan sebagainya, ya, yang memperlihatkan seolah-olah dia seperti seorang laki-laki, lalu kemudian mengambil tiang, lalu kemudian menghantam orang Yahudi tadi, ya, membunuh orang Yahudi tadi, perempuan, masya Allah, Pak, ya. Nah, ini artinya apa? Bagaimana orang-orang yang beriman itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga satu orang laki-laki itu dihantam oleh Sofia. Lalu kemudian apa? Setelah dihantam, Sofia kembali lagi kemana? Ke benteng tersebut, lalu kemudian mengatakan kepada Hasan bin Thabit, ya, bahwasanya, ke sana, ya, ambil barang-barang orang Yahudi tersebut. Kata Sofia, ya, karena kata Sofia apa? Kalau bukan karena apa? Karena perbedaan jenis, yaitu saya perempuan dan dia laki-laki, maka sungguh aku akan sudah mengambil harta yang ada pada dirinya. Ya, tapi karena apa? Kita dipisahkan dengan jenis, maka pada itu saya nggak mau. Kata Hasan bin Thabit, saya pun juga nggak butuh, kan gitu. Udah tinggalin aja. Ya, tinggalin aja. Nah, ketika itu apa? Orang-orang Yahudi Bani Quraidah menganggap pada itu di benteng itu masih ada pasukan kaum musliminnya, sehingga mereka juga nggak berani untuk menyerang. Dan sekali lagi kita katakan, inilah betapa penakutnya orang-orang Yahudi. Ya. Nah, akhirnya apa? Pengkhianatan orang-orang Bani Quraidah hanya apa pada gitu? Hanya memberikan perbekalan mereka kepada siapa? Kepada orang-orang kafir pada gitu. Si bekal. Tapi jelas pada kita apa? Orang-orang Bani Quraidah telah melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya pada kita apa? Ya, kaum muslimin pada itu, ya, mendapatkan 20 unta, ya, dari bekal makanan yang disiapkan oleh orang-orang Bani Quraidah untuk siapa? Untuk orang-orang kafir Quraisy, ya. Maka kemudian apa pada itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikabarkan tentang apa? Pengkhianatan orang-orang Bani Quraidah tersebut. Ya, dikabarkan tentang pengkhianatan orang-orang dari Bani Quraidah. Maka untuk memastikan hal tersebut, Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, yaitu mengutus Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, pada itu apa? Untuk mengecek kebenaran, bahwasanya benar nggak sih orang-orang Bani Quraidah ini telah mengkhianati kaum muslimin. Diutuslah mereka ke sana. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu sudah berpesan kepada Sa'ad bin Mu'adz pada waktu itu, kalau ternyata mereka memang benar-benar berkhianat pada waktu itu, berikan isyaratnya, ya, berikan isyarat bahwasanya mereka telah berkhianat, dan jangan diumumkan kepada manusia karena khawatir nanti mental mereka jatuh, karena di sana ada anak-anak mereka, ada istri-istri mereka, kan gitu, ya, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya mereka nggak berkhianat, ya, jelaskan seperti itu, maka beritahukan kepada kaum muslimin bahwasanya mereka benar-benar tidak berkhianat. Agar apa pada itu? Agar kabar tadi bahwasanya berkhianatnya orang-orang Bani Quraidah itu tertutupi, sehingga pada itu kaum muslimin bisa fokus kembali melawan orang-orang kafir. Tapi kenyataannya pas kesana, Sa'ad bin Mu'adz mendapatkan memang orang-orang Bani Quraidah yang merupakan sekutunya dari kabilah siapa? Sa'ad bin Mu'adz memang telah berkhianat. Lalu kemudian mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya mereka, ya, telah melanggar perjanjian, ya, dan kemudian bersikap diam. Tapi walau bagaimanapun kabar tersebut akhirnya apa? Sampai kepada kaum muslimin, sehingga pada waktu itu,
ya, diberitahukan bagaimana keadaan kaum muslimin pada waktu itu benar-benar berat, benar-benar susah, di mana mereka harus melawan orang-orang kafir sambil memikirkan keadaan keluarga mereka di sana. Sehingga Rasulullah pun juga waktu itu benar-benar merasa berat gimana memikirkan jalan keluarnya pada itu. Ya Pak. Lalu kemudian pada waktu itu ketika Rasulullah SAW berbaring berat untuk memikirkannya, lalu kemudian Rasulullah terbangun lagi, lalu kemudian mengucapkan takbir dan memberikan semangat lagi kepada kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir. Tapi sekali lagi berat keadaan mereka, sehingga akhirnya muncullah sebuah rencana dari Rasulullah SAW, yaitu untuk berdamai dengan orang-orang dari Bani Ghatafan. Ya, dari Bani Ghatafan yang lumayan jumlah mereka agak besar pada waktu itu. Ya, berapa waktu itu? Sekitar 6.000-an orang. Ya, 6.000-an orang dari suku-suku yang ada, semuanya berkumpul bersama dengan orang-orang Ghatafan. Sementara dari orang-orang Quraisy berapa waktu itu? 4.000 pada waktu itu. Ya. Nah, pada waktu itu Rasulullah ingin berdamai dengan orang-orang Ghatafan. Rasulullah ingin mengatakan kepada orang-orang Ghatafan bahwasanya udah antara kalian ya dengan kami damai, maka kami akan memberikan buah-buah ya hasil dari kota Madinah kepada orang-orang Ghatafan tersebut. Jadi sepertiganya hasil panen akan diberikan kepada mereka. Namun ya, ketika Rasulullah SAW ingin melakukan hal tersebut, Rasulullah bermusyawarah terlebih dahulu kepada siapa? Kepada Sa'ad bin Mu'adz tentunya, dan juga kepada Sa'ad bin Ubadah yang mereka adalah pemimpinnya dari orang-orang yang ada di Madinah, atau pemimpinnya orang-orang Ansor tadi kan seperti itu. Maka kemudian lihat bagaimana ketegasannya Sa'ad bin Mu'adz yang kemudian membuat Rasulullah pada itu merasa tenang pada itu dengan keputusannya. Pada itu ketika Sa'ad bin Mu'adz mendengar tentang rencana Rasulullah SAW yang tadi seperti tadi ya, maka Sa'ad bin Mu'adz pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah keputusanmu itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau memang iya, maka kami akan mentaatinya. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Tapi ya Rasulullah, kalau seandainya keputusanmu tersebut hanya dikarenakan ya kepentingan kami, yaitu hanya demi kemaslahatan kami orang-orang Madinah, kan gitu. Karena orang-orang itu lagi ngepung orang-orang Madinah. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz kami gak butuh hal tersebut. Kata Sa'ad bin Mu'adz, kami gak butuh, gak perlu damai-damaian dengan siapa? Dengan Ghatafan, gak butuh. Kalau keputusan tadi hanya untuk kemaslahatan kami para penduduk Madinah, kata Sa'ad bin Mu'adz. Ya, maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz pun memberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu ketika kami masih musyrik, masih menyembah patung bersama dengan mereka, kan gitu, di mana mereka gak bakal makan buah-buahan kurma kecuali kecuali hanya untuk disuguhkan kepada tamu-tamu mereka, atau mereka melakukan jual beli, gak bakal dipakai untuk makanan mereka sehari-hari, karena berharganya kurma tersebut untuk mereka. Itu padahal ketika kami sama-sama dalam keadaan kafir. Nah sekarang kami sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sudah mendapatkan petunjuk dan engkau bersama dengan kami. Lalu ngapain kami harus menghinakan diri kami dengan memberikan makanan-makanan tersebut kepada mereka? Ngapain kami harus memberikan harta kami kepada mereka, ya Rasulullah? Maka kemudian kata Sa'ad bin Mu'adz ya Rasulullah, kami tidak akan memberikan apa-apa kepada mereka kecuali pedang. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya, kami gak mau memberikan apa-apa kepada mereka kecuali pedang. Artinya
terus lawan ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan apa? Ketika Rasulullah merasa mantap dengan pilihan Sa'ad bin Mu'adz tersebut, Rasulullah pun katakan, sesungguhnya aku memilih keputusan tadi dikarenakan untuk kemaslahatan kalian, karena sesungguhnya orang-orang Arab mereka bersatu untuk menyerang kalian. Maka ketika melihat bagaimana teguhnya Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah pun kemudian apa? Bangkit kembali. Dan kemudian apa? Merasa udah memang harus kita lawan orang-orang dari Ghatafan tadi. Masya Allah. Nah, tadi ya, ketika itu apa? Ketika apa namanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang lainnya sudah benar-benar merasa teguh untuk melawan orang-orang kafir, ya, tanpa adanya perdamaian sedikit pun. Tiba-tiba akhirnya apa? Ada salah seorang dari Bani Ghatafan yang ternyata dia telah masuk Islam dan belum diketahui oleh orang-orang dari Ghatafan. Masya Allah, Pak. Dan namanya adalah Nu'aim bin Mas'ud. Ya, Nu'aim bin Mas'ud pada itu. Maka kemudian dia pun menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwasanya saya telah masuk ke dalam agama Islam dan orang-orang Bani Ghatafan belum tahu saya masuk ke dalam agama Islam. Maka kemudian berikanlah perintah kepadaku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun pada waktu itu mengatakan kepadanya, ya, lakukanlah semampumu, karena sesungguhnya peperangan itu adalah tipu daya. Artinya apa? Buat strategi bagaimana menghancurkan pasukan mereka. Maka Masya Allah dijalankan oleh Nu'aim bin Mas'ud pada waktu itu. Dia datengin ke orang-orang Ghatafan, ya, memberitahukan kepada mereka apa? Bahwasanya nih, kalian ini ketika berperang melawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian apa? Nih, harta kalian, istri kalian, anak-anak kalian, rumah kalian ada di sini. Gitu. Sementara orang-orang Quraisy itu apa? Istri mereka, harta mereka semuanya di mana? Nah, jauh tuh di Mekah. Kata siapa? Nu'aim pada itu. Jadi kalau seandainya mereka apa? Mendapatkan keinginan mereka, ya seneng lah kan kayak gitu. Tapi masalahnya kalau cita-citanya atau keinginan tidak terwujud, mereka pulang ke kampung halaman mereka, selamat semuanya, sementara kalian akan berhadapan dengan siapa? Dengan kaum muslimin. Kan seperti itu. Repot tuh kalian kan seperti itu. Nah, kemudian pada itu kata Nu'aim bin Mas'ud, ya, jangan mau ikut perang sampai apa? Orang-orang kafir Quraisy memberikan jaminan. Kan gitu. Akhirnya apa? Setelah itu Nu'aim datang kepada siapa? Datang kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, memberitahukan hal yang sama, pokoknya seperti itu, ya. Yang pada kita akhirnya apa? Orang-orang kafir Quraisy pun apa? Waduh, ini orang-orang Ghatafan bakal ninggalin kita, kan seperti itu. Datang lagi Nu'aim kepada siapa? Kepada orang-orang Bani Quraidah, beritahukan hal yang sama, bahwasanya apa? Nih, mereka akan berkhianat. Pecah mereka semua. Oh gitu, Pak. Ya, pecah semuanya, mulai apa? Curigaan, Pak. Dan ketika mereka sudah mulai curiga di antara mereka, sudah mulai enggak betah tuh mereka apa? Untuk mengepung kaum muslimin, ditambah lagi apa? Allah datangkan tentaranya, yaitu apa? Datang angin yang begitu kencang pada itu, ya, angin yang begitu kencang apa? Sehingga kemah-kemah mereka apa? Terlemparkan, panci-panci mereka terlemparkan, api-api dihidupin, langsung padam semuanya tuh semuanya, ya. Dan mereka pun apa? Menggigil tuh di sana, kan gitu. Ya, menggigil. Dan kaum muslimin juga menggigil juga pada gitu. Ya, kedinginan benar gitu sore itu. Kedinginan. Dan saking mencekamnya pada gitu keadaan demikian, Rasulullah sempat berkata pada gitu kepada kaum muslimin, siapa yang bisa apa? Atau siapa yang mau untuk apa namanya?
mengintai keadaan orang-orang kafir Quraisy. Masya Allah Pak. Ya, dingin-dingin Pak, bukan empuk ya, bukan dingin-dingin mencekam. Ya, pada gitu. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ya siapa, gitu kan, yang mau melihat apa keadaan mereka, maka baginya surga, dia akan bersamaku dalam surga. Diam semua para sahabat, Masya Allah. Pak, ini karena memang keadaan yang begitu mencekam. Gak ada, Pak. Ya, gak ada pada gitu yang bergerak. Karena pertanyaannya mau gitu, siapa yang mau kan sebenarnya ya. Akhirnya apa? Karena memang gak ada yang mau, akhirnya apa? Rasulullah pun menunjuk Huzaifah bin Yaman. Masya Allah. Kata Huzaifah, ketunjuk ya mau gak mau kan gitu seperti itu. Ketunjuk sami'na wa ta'na. Maka pada gitu akhirnya apa? Pak, benar-benar mencekam. Benar-benar mencekam. Ya. Bahkan dikisahkan pada kisahnya Huzaifah bin Yaman, pada itu seperti itu kata Huzaifah. Ya, ketika diberitahukan seperti itu kata, gak ada kaum muslim ketika Rasulullah menanyakan siapa yang mau melihat ke sana, diam semua para sahabat. Sampai akhirnya Rasul menunjuk Huzaifah ke sana. Ya, akhirnya datanglah Huzaifah. Ya, dan akhirnya pas ke sana, pas Huzaifah ke sana, Masya Allah, berada di antara orang-orang apa? Orang-orang kafir tersebut dalam keadaan dingin yang begitu dahsyat. Huzaifah menceritakan semua keadaan yang ada di sana pada itu, dingin dan lain sebagainya. Akhirnya apa pada itu? Abu Sufyan sempat mengatakan kepada mereka, ya, apa kata mereka? Wahai kaum, perhatikanlah di samping-samping kalian, jangan-jangan ada mata-mata. Masya Allah Pak. Nambah keder lagi Huzaifah, Masya Allah. Perhatikan artinya apa? Di samping kalian ada nggak mata-mata? Lihat, tanya satu persatu. Huzaifah menceritakan pada kita Pak, ya, pada kisahnya Huzaifah bin Yaman. Huzaifah menceritakan pada kita, ya. Akhirnya ketika ada perintah dari Abu Sufyan tersebut, orang-orang mulai bertanya, lihat sampingnya siapa? Lihat sampingnya siapa? Lihat sampingnya siapa? Namanya siapa? Huzaifah ketika orang lain mau nanya dia tanya dulu sebelum itu, Masya Allah. Ya, namanya siapa? Kan seperti itu. Akhirnya begini, nanya siapa? Seperti itu. Sebelum orang lain nanyain, ya seperti itu. Kalau ketahuan, kelar perkaranya pada gitu, Pak. Ya, ketahuan kelar pada gitu. Nah, akhirnya apa? Ketika sudah seperti itu, udah gak ada lagi jalan, kata Huzaifah, tiba-tiba Abu Sufyan keluar lagi dan memberitahukan kepada orang-orang kafir pada waktu yang semuanya apa? Bahwasanya peperangan sudah berakhir, udah. Kata Abu Sufyan. Kata Huzaifah, selamat. Kan gitu ya. Ya, benar Pak, kan gitu. Kelar katanya. Akhirnya apa? Kata Abu Sufyan, sesungguhnya aku akan meninggalkan tempat ini. Pak, pada gitu. Selamat kata Huzaifah bin Yaman. Dan Huzaifah pada waktu mengatakan Abu Sufyan itu benar-benar di dekat Huzaifah. Kalau bukan karena perintah Rasulullah SAW untuk tidak melakukan apapun, pada waktu itu apa? Kata Huzaifah, saya benar-benar ingin membunuh Abu Sufyan. Tapi perintah Rasulullah nggak boleh melakukan apapun. Nanti kabarin kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Selesai, orang-orang semua pecah. Udah mereka orang kafir balik, ya ini balik, ya itu balik dan sebagainya. Lalu Huzaifah pun kembali kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan keadaannya bahwasanya orang-orang kafir sudah tercerai berai pada gitu. Ya, kemenangan berarti apa? Ada pada kaum muslimin. Maka tadi apa? Peperangannya bukan peperangan secara fisik, bukan. Tapi peperangannya apa? Secara apa? Saraf, strategi dan sebagainya. Ya, membuat ketakutan dan lain sebagainya. Nah, Pak. Lanjut, tadi kita katakan selesai nih perang Khandaq. Berarti ada satu masalah siapa? Siapa? Bani Quraidah. Ya, maka pada itu kaum muslimin pun langsung ngepung orang-orang dari Bani Quraidah. Dan orang-orang Bani Quraidah pada itu apa? Mereka hanya di benteng mereka nggak mau keluar dan nggak mau menyerahkan diri. Dan pada itu ya, ketika mereka berusaha untuk meminta perlindungan kepada sekutu-sekutu mereka dari kaum muslimin, tapi kata sekutu mereka dari kaum muslimin, enggak.
Selesai. Isyarat Pak, ya, mati. Ya, mati. Maka kemudian apa pada waktu itu orang-orang Bani Quraidah mengatakan, kami nggak bakal turun dari benteng kami nggak bakal keluar dari benteng kami sebelum apa? Datang Sa'ad bin Mu'adz, dan keputusan kami ada pada Sa'ad bin Mu'adz. Pak, Sa'ad bin Mu'adz pada waktu itu Pak sudah dalam keadaan sekarat pada waktu itu Pak. Ya, bahkan ketika itu apa? Sa'ad bin Mu'adz dibopong dengan gerobak Pak, untuk apa? Berhadapan dengan orang-orang dari Bani Quraidah tadi. Ya, dibopong ke sana. Lalu kemudian apa? Disitulah akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan keputusan Bani Quraidah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ya, dan pada waktu itu apa adabnya Sa'ad bin Mu'adz ya kepada Rasulullah SAW itu benar-benar mulia, benar-benar sopan, meminta izin terlebih dahulu dari Rasulullah SAW. Karena apa? Karena pada waktu itu Sa'ad bin Mu'adz nggak mau melangkahi apa Rasulullah SAW. Sampai akhirnya pada waktu itu apa? Sudah sepakat semuanya untuk mendengarkan keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun mengatakan pada waktu itu apa? Keputusan untuk orang-orang Bani Quraidah Pak sebelumnya sudah diminta terlebih dahulu Pak. Dari siapa? Dari kabilahnya Sa'ad bin Mu'adz. Mereka semua mengatakan, ini orang-orang Quraidah adalah sekutu kita, kan gitu. Cobalah selamatin, mereka semua datang semua kepada siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Datang semuanya mereka seperti itu. Lalu kemudian apa? Keputusan terakhir kata Sa'ad bin Mu'adz, bahwasanya apa? Semua orang yang telah berkhianat dari orang-orang dari Bani Quraidah, laki-lakinya semuanya dibunuh. Dan harta-harta mereka diambil sebagai ghanimah. Itu keputusan siapa? Keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Maka kemudian Rasulullah SAW pun memuji Sa'ad bin Mu'adz yang begitu berani terhadap keputusannya, dan memberitahukan bahwasanya keputusan Mu'adz itu sama dengan apa yang Allah putuskan dari langit dari langit ketujuh. Kelarlah pada kita apa? Seluruh kejadian-kejadian pada perang Khandaq, dan selesailah pada itu. Dan kemudian apa? Selesai Sa'ad bin Mu'adz memberikan keputusan itu, lalu kemudian apa? Beberapa saat kemudian Sa'ad bin Mu'adz pun wafat. Ya, pada itu Sa'ad bin Mu'adz wafat, bersegeralah Rasulullah SAW apa? Pada itu ketika mendengar Sa'ad bin Mu'adz wafat, langsung tuh Rasulullah mendatangi jenazahnya. Para sahabat sampai bertanya-tanya, ya Rasulullah kenapa begitu cepatnya, kan gitu. Apa kata Rasulullah? Aku takut kalau para malaikat sudah mendahului kita sebagaimana para malaikat sudah mendahului siapa? Untuk memandikan Hanzalah. Ya, jadi Hanzalah pada kita Pak dimandikan oleh para malaikat. Nah, Rasulullah khawatir pada itu. Ya, ternyata para malaikat sudah mendahulinya sampai terputus-putus tuh sendalnya para sahabat untuk mengikuti Rasulullah SAW ke jenazahnya Hanzalah. Jenazah siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Lalu kemudian udah azan belum? Ya, seperti itu. Ya, Sa'ad bin Mu'adz. Lalu kemudian diberitahukan oleh Rasulullah bahwasanya apa? Tuh ada 70.000 malaikat yang menggotong jenazah siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Lalu kemudian ars Allah Subhanahu wa taala bergoncang dengan apa? Dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Baik, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi yang beriman dan bertakwa. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.